نبدأ بعون الله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ikhwah? Asakum bi khairin wa afiyah bi sitrin min Allah subhanahu. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kita kembali melanjutkan di dalam majelis kita, melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya dari pembacaan kitab yaitu Al-Muntakhib bi Syarhi Nawaqidil Islam. Ya, ini kajian pembahasan tentang pembatal-pembatal daripada keislaman. Ya. Sehingga seorang muslim yang mengaku dia adalah seorang muslim, wajib untuk dia mengetahui bahwasannya di dalam Islam itu ada pembatal. Kapan saja seseorang itu dia terjatuh ke dalam pembatal ini, satu saja, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Ya. Dan ini banyak yang tidak disadari oleh setiap orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka adalah Islam, bagian daripada kaum muslimin. Ya, mereka mengucapkan yaqulu la ilaha illallah. Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu la ilaha illallah. Mereka mengucapkan kalimatut tauhid, kalimat syahadatain, yaitu la ilaha illallah. Mereka tawaf selain daripada Baitul Haram. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka menyembelih li ghairillah, yadhbahu li ghairillahi azza wa jal. Mereka menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka bertahkim kepada hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka berperang di jalan tagut. Ya. Dan banyak lainnya. Sehingga syahadat yang dia ucapkan, yang dia ikrarkan tidak lagi bermanfaat. Ya. Terjatuh ke dalam berbagai macam kekufuran dan kesyirikan serta pembatal-pembatal keislaman. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufar. Ya. Di antara pelajaran yang akan kita baca kembali setelah sekian lama kita, ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Baru sempat kembali kita alaman surahullah untuk kita membacanya. Maka pada pertemuan ini, afani Allahu ayyakum, sekarang kita sudah masuk di dalam, ya, lanjutan daripada pertemuan sebelumnya. Masih di dalam pembatal keislaman yang pertama. Ya. Masih di dalam pembatal keislaman yang pertama. Taib. Kemudian pada halaman 9 di sini disebutkan asyirku fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi bi'ajli sami
al-mathil lahu fiha wastisqaqi asma'i alihatin minha. Ya. Di antara pembatal-pembatal keislaman itu jazakumullahu khaira, yaitu adalah syirik. Syirik di dalam nama-namanya Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya. Iya. Bija'lis sami al-masil. Bagaimana seseorang itu dia terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya dia adalah mentamsil, ya, menyerupakan nama dan sifat Allah kepada makhluk. Nah, ini disebut dengan mujassimah. Ya, yang disebut dengan apa? Mujassimah. Siapa mujassimah? Al-Asy'ariyah fi isrina hada. Ya, itu mujassimah itu Al-Asy'ariyah. Ya. Mereka mencoba untuk membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala, khabar yang datang kepada mereka. Mereka tamsil dengan makhluk. Mereka serupakan kepada makhluk. Ya. Mereka memvisualkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk berdasarkan akal-akalnya mereka. Kemudian ketika itu juga mereka mencoba untuk mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Dengan cara apa? Takwil. Ya, menyelewengkan makna yang sebenarnya kepada makna yang selainnya, yang sudah barang tentu itu adalah batil, sesat, lagi kufur. Ya. Dengan metode takwil ini mereka bertujuan untuk apa? Tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk. Tujuannya baik. Tapi apakah kebaikan yang mereka inginkan itu menafikan mereka dari vonis syariat? La. Justru mereka apa? Kufur riddah. Nasallahu al-afiyah. Iya. Nah, itu mereka mujassimah, ya. Al-Asy'ariyah. Taib. Kemudian di sini barakallahu fikum akhraja Ibnu Jarir. Jadi pembatal keislaman berdasarkan asar para salafuna as-salih rahimahumullahu jami'an. Ya. Akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu al-Munzir wa Ibnu Abi Hatim. Ini para mufassirin. Mereka ahli tafsir. Ya. Dan sebagian di antara mereka juga adalah muhaddis. Ya, para ulama yang digelari sebagai ashabul hadis, di antaranya apa? Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala. Ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qoulihi, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, hal ta'lamu lahu samiyan, dalam surat Maryam ayat 65. Ya. Qal, dikatakan hal ta'lamu lirabbi mislan aw shibhan. Ya. Taib. Sebentar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hal ta'lamu lahu samiyan, di dalam surah Maryam ayat 65, Allah mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya di dalam zat maupun nama-namanya beserta sifat-sifatnya dan juga perbuatan-perbuatannya. Sehingga dikatakan di dalam tafsir, qala fi tafsir, hal ta'lamu li rabbi mislan aw shibhan. Ya, apakah engkau mengetahui ada yang, ya, terhadap Rabb Allah Subhanahu wa taala ada yang semisal atau serupa, ya, di dalam nama-namanya
di dalam sifat-sifatnya, di dalam zatnya, di dalam perbuatannya. Apakah ada yang sama? Tidak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Ketika Allah mengkhabarkan nama-namanya, sifat-sifatnya, demikian, demikian, dan demikian, kemudian Allah menerangkan di ayat yang lain, di dalam surah yang lain, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi agama ini telah jelas, agama ini telah sempurna, dan kita telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabatnya, kemudian terus para murid-murid sahabat dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya, dari kalangan tabi'in, kemudian diajarkan lagi kepada atba'ut tabi'in. Generasi terbaik. Ya. Sehingga kapan saja seorang muslim ahlus sunnah, barakallahu fikum, menerima khabar ataupun riwayat yang menyebutkan tentang nama dan sifatnya Allah, maka wajib untuk diimani. Ya, dia wajib mengetahui bagaimana ya pengajaran Nabi SAW terkait khabar yang datang kepada kita. Bagaimana para salaf, para ulama ya menerangkan daripada apa yang telah sampai kepada kita berdasarkan khabar dan juga riwayat. Tangannya Allah, sifat tertawanya Allah, sifat rahmahnya Allah, ya. Nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, dan banyak lainnya. Bagaimana itu semua dapat difahami kepada kita dengan pemahaman yang benar. Ya. Bukan menjadi pembangkang, mu'aridun. Kapan saja sampai kepada kita ayat yang menerangkan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi SAW, kemudian kita mentamsil, menyerupakan kepada makhluk, ketika itu juga kita tidak terima. Iya. Tidak sampai akal kita untuk menerimanya, mencernanya, memahaminya. Sehingga kita butuh kepada takwil yang tidak diperlukan, ya, mengada-ngada di dalam agama. Ya, berdasarkan akal dan perasaan kita. Kalau begini ya begitu, kalau begitu ya begini. Tidak mungkin Allah demikian dan demikian. Ya, itu sebagaimana sifat karakteristik orang kufur. Dan juga Allah sebutkan juga tentang karakteristik orang yang beriman di dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah mempermisalkan suatu permisalan dengan ya seekor nyamuk agar manusia itu beriman. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ba'udata fama fawqaha. Ya. Tidak peduli Allah mau mempermisalkan dengan nyamuk ataupun dengan yang selainnya atau bahkan yang lebih ya ringan lagi daripada itu. Ya. Maka Allah sifatkan karakteristik orang-orang yang beriman. Wa ammal ladzina amanu fayaquluna hadza ya fayaqulu annahu al-haqqu min rabbihim. Yang demikian itu Allah telah mempermisalkan, memberikan contoh agar hamba-hambanya itu beriman. Mereka mengatakan itu adalah hak benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang-orang beriman. Tidak pernah mempertanyakan, mempermisalkan, ya membagaimanakan, mempertentangkan, bahkan sampai menolak atau mentakwil, tidak. Ya, takwil itu sama maknanya ya. Seperti ta'til, ya, menghilangkan, mengosongkan dari hakikatnya. Dan itu apa? Mulhid, ilhad, ya, ateis, tidak beriman. Ya. Adapun ya fa ammal ladzina kafaru fayaquluna fayaqulu madza aradallahu bihada masalah. Ya, adapun orang-orang yang kafir, orang yang ingkar, orang-orang yang enggak beriman, justru mereka mempertanyakan apa ini Allah Subhanahu wa taala apa? Mempermisalkan dengan hal-hal yang demikian. Ya. Itu sifat orang kafir. Ya. Jadi ketika Allah menjelaskan di dalam ayat ini hal ta'lamu lahu samiyan,
Maka para ulama tadi diantaranya Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala beliau mengatakan di dalam tafsirnya hal ta'lamu lirabbi mislan aw shibahan. Memang ada, ya, engkau tahu terhadap Rabb, terhadap Allah Subhanahu wa taala itu ada yang semisal ataupun yang serupa. Enggak ada, enggak akan mungkin, ya. Berdasarkan nas Allah telah menjelaskan laisa kamislihi syai'un. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian sebagaimana yang juga diriwayatkan wa akhraja Abdu bin Humaid wa Ibnu al-Munzir wa Ibnu Abi Hatim wal Hakim, ya, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, hal ta'lamu lahu samiyan di dalam surat Maryam ayat 65, barakallahu fikum, qala laisa ahadun yusamma ar-rahman ghairuhu. Ya, tidak ada seorang pun, ya, taqabbalallahu minna wa minkum, jazakumullahu khaira, yusamma ar-rahman ghairuhu, yang dinamakan diberikan gelar nama sebagai ar-rahman daripada selain yang enggak ada. Ya, itu makanya ketika para kafir kufar Quraisy mencela, mengolok-olok, ya, mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa dengan menyebutkan nama Ya Allah Ya Rahman, Abu Jahal, ya, mengumpulkan kaum kafir Quraisy untuk menghina Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW dikatakan apa? Musyrik, ya, seorang musyrik. Dia berdoa kepada dua ilah, ilahain, kepada Allah dan juga kepada Ar-Rahman. Kenapa? Karena sebab pada saat yang bersamaan kufar Quraisy atau masyarakat Arab pada saat itu taunya Ar-Rahman itu adalah apa? Musailimah al-Kadzdzab, ya, yang disebut dengan Rahman al-Yamamah, ya. Padahal bukan, ya. Makanya di sini disebutkan laisa ahadun yusamma ar-Rahman ghairuhu. Enggak ada sesuatu apapun, suatu makhluk manapun, ya, yang diberikan nama Ar-Rahman selainnya. Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan jazakumullahu khaira, ya, nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala sebahagiannya, ya, di antaranya apa? Hamid, Hakim, Majid, Jabbar, Mutakabbir, Qahir, Qadir, itu semuanya fahuwallahu azza wa jalla. Itu nama-nama Allah dan itu adalah Allah. Dialah Allah. Ya. Baik. Jadi Mujassimah demikian, mempermisalkan, ya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah kepada apa? Tamsil tadi. Menyerupakan kepada makhluk yang tidak pantas dan tidak berhak, ya, untuk diserupakan kepada makhluk. Meskipun Asy'ariyah dari penyerupaan ini kemudian mereka apa? Mencoba untuk apa tadi? Tanzih, ya. Tidak bermanfaat. Taib. Kemudian wa fi tafsir Sam'ani liqaulihi ta'ala, di dalam tafsir As-Sam'ani, wa idza qila lahumusjudu lirrahmani qalu wa marrahman. Dan apabila dikatakan kepada mereka usjudu, ya, sujudlah kalian, lirrahman, lam istihqaq, lillahi azza wajalla, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan apa? Qalu, mereka mengatakan wa marrahman. Siapa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahman? Ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 60. Ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 60. Kemudian dikatakan qala fi tafsir, jazakumullahu khaira, wasababu nuzuliha, dan sebab daripada nuzulnya, turunnya ayat ini berkenaan dengan anna Aba Jahlin sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil hijr yad'u yaqul. Abu Jahal laknatullah alaih mendengar Nabi SAW, beliau sedang berdoa di balik batu dengan mengucapkan dengan, ya, di dalam doanya, ya Allah, ya Rahman. Ya, ya Allah dan ya Rahman, ya. Maka faraji'a ilal musyrikin, dia kembali kepada kaumnya, kepada masyarakatnya.
ya, yang sesama-sama dengan musyrik dengan dia. Waqal, dan dia mengatakan ya'udu ila Abu Jahlin, inna Muhammadan yada'u ilahin, bahwasanya Nabi SAW yaitu Muhammad, dia telah berdoa kepada dua ilah, yada'ullaha wa yada'u akhar, dia berdoa kepada Allah dan dia berdoa kepada selainnya. Ya, ini vonis daripada masyarakat Quraisy kepada Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW adalah seorang musyrik, kata mereka. Subhanallah. Ya. Kalau begitu dia adalah seorang musyrik. Ya, kenapa? Berdoa kepada dua ilah. Ya, dia berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada yang lainnya, yaitu Ar-Rahman. Nah, ini kejahilan daripada Abu Jahal. Ya. Kemudian kata Abu Jahal, yusamma Rahman. Yang lainnya itu disebut atau dinamakan dengan nama Ar-Rahman. Wala na'rifur Rahman, dan kita tidak pernah mengetahui siapa itu Ar-Rahman illa terkecuali Rahman al-Yamamah, yaitu Musailimah al-Kadzab, ya, bil kasroh, ya, di kasroh bukan di fathah. Nah, itu bentuk penghinaan kepada siapa? Musailimah. Jangan Musailamah tapi Musailimah al-Kadzab, ya, Musailimah al-Kadzab. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka Allah turunkan dari hal tersebut, ya, sebab menjadi sebab nuzul turunnya ayat tadi. Ya. Wa anzala aidan, dan juga Allah menurunkan pada surat lainnya qauluhu ta'ala, Allah berfirman, qul da'ullaha aw da'ur rahman. Dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoalah kalian kepada Allah atau kalian berdoa kepada Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu namanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Lihat antum pada tafsir, ya, paling dekat itu surat Al-Fatihah, ya. Ketika menjelaskan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, itu maknanya sangat dalam, ya. Antum baca di dalam tafsir daripada, ya, Ibnu Abi Hatim, agar antum tahu nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini, ya, seperti itu. Kemudian akhraja Ibnu Munzir, dikeluarkan juga daripada Ibnu Munzir an Mujahid ibn Jabr radhiyallahu taala anhu, an Quraisyan ijtama'at, bangsa Quraisy, kufar Quraisy telah berkumpul. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, qad ragibat an dinina. Ya, rogibat an berarti benci. Kalau rogibat fi itu cinta. Ya. Ini dengan rogibat an, ya, rogibaan. Sebagaimana ketika, ya, Nabi SAW itu mencoba untuk tetap mendakwahi daripada paman beliau, ya, siapa? Abu Thalib, yang sudah berkorban seluruh daripada kehidupannya, ya, menggelontorkan dana yang gak sedikit, ya, membela demi ponakannya Nabi SAW dengan kehormatan kedudukannya, ya, sampai dinistakan, sampai ikut merasakan penderitaan, sampai makan, ya, kulit hewan, ya. Tapi di akhir hayatnya apa? Kufur riddah, kufur, tetap kufur di atas kekufurannya, ya, karena dia belum masuk Islam, tetap di atas kekufurannya. Qul ya ammi, katakanlah wahai pamanku, kata Nabi SAW, ya, kalimatun asyhadu lak indallah, sebuah kalimat yang aku akan persaksikan untukmu di hadapan Allah, yaitu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, ya. Kemudian di situ ada, ya, kalau tidak salah Abu Jahal atau Abu Lahab, ya, dia mengatakan, memberikan syubhat, ya Abu Talib, atargobu, rogiba, yargobu, targobu an millah, ya Abdul Muthalib, apakah engkau benci terhadap agama, ya, bapakmu Abdul Muthalib? Akhirnya apa? Muncul rasa apa? Perasaan akhirnya. Bukan lagi, ya, dalil, bukan, tapi akal-akalan, perasaan. Padahal sudah sakaratul maut, ya. Ini bisa antum lihat di dalam Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, ya, riwayat ini, ya. Dan di situ juga menunjukkan kepada kita, jazakumullahu khaira, barakallahu fikum, bahwa kalimat tauhid, syahadatu an la ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, itu bukanlah sekedar lafdzul mujarrad, talaffuz bi syahadatain. Seorang itu cukup mengucapkan la ilaha illallah, kemudian apa? Dia nggak punya ilmu tentangnya, nggak tahu apa konsekuensinya, tuntutannya, pembatal-pembatalnya, rukunnya, kemudian masuk surga. Ya, sebagai Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Iya. Kalau seandainya la ilaha illallah itu cuma sekedar mengucapkan dengan lisan, ya, maka Abu Thalib sudah mengucapkannya. Tapi tidak diucapkan. Kenapa? Karena dia tahu makna dan konsekuensi daripada berla ilaha illallah. Mampu nggak dia untuk apa? Beriltizam, berkomitmen dengan apa yang telah dia ucapkan sehingga dia sukses di dalam berla ilaha illallah. Taruhannya berat, ya. Tapi padahal beliau sudah apa? Dia itu sudah berkorban, ya. Sudah menggelontorkan dana, mengorbankan harta, bahkan jiwanya sampai terancam, terhinakan, ternistakan, ya, diembargo, ya, diboikot bersama Nabi SAW. Tapi nggak beriman, ya. Apalagi yang kurang? Semua penderitaan sudah dirasakan. Tinggal mengucap la ilaha illallah, kata Nabi SAW. Qul la ilaha illallah ya ami. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tapi nggak diucapkan. Kenapa? Dia tahu betul, ya, karena la ilaha illallah itu bahasa Arab, datang di bangsa Arab. Adapun hari ini ya qulu la ilaha illallah yadbahu, ya, li ghairillah. Mengucapkan la ilaha illallah, menyembelih kepada selain Allah. Mengucapkan la ilaha illallah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, tawaf kepada selain Baitul Haram, bertahkim kepada selain syariah, berhukum kepada selain hukum Allah, ya, menyembelih kepada selain, ya, Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Enggak manfaat, ya, enggak ada manfaatnya. Jahil, ya, jahil. Ya. Maka kata orang-orang bangsa Quraisy, kufar Quraisy pada saat itu ketika berkumpul mengatakan, "Ya Muhammad, qad ragibta an dinina, Anda itu telah membenci agama kami. Wa dini abaina, dan juga agamanya bapak-bapak kami." Apa agamanya kaum musyrikin? Kafir Quraisy. Ma huwal jawab? Yakni al-Islam. Mereka mengaku apa? Di atas millah Ibrahim. Antum pahami ini betul-betul, ya ikhwah. Jazakumullah khair. Bahkan kufar asli Yahudi wan Nasara pada saat itu mengaku di atas millah Ibrahim. Mereka mengaku Islam. Ya, Yahudi, Nasara, bahkan Yahudi dan Nasara mengkafirkan musyrikin Quraisy. Karena tahu mereka itu berbuat kekufuran, ya. Sehingga muncul ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama yang, ya, mengaku di atas millah Ibrahim juga. Apa ini Muhammad ini, ya? Karena semuanya pada saat itu mengaku di atas Islam, millah Ibrahim. Yahudi, Nasara, kufar Quraisy, ya. Mereka tawaf, haji, memperbaiki, ya, Ka'bah, memberi makan orang-orang miskin, berdoa kepada Allah. Ya. Itu kufar Quraisy. Kemudian Nabi SAW datang membawa Islam yang sebenarnya. Apa ini Muhammad? Ya, qad ragibta an dinina wa dini abaina. Ya. Nabi SAW datang membawa takfir kepada mereka. Ya, Nabi SAW datang membawa apa? Takfir, konsekuensi daripada at-tauhid. Ya, la ilaha illallah. Belum lagi kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ketika dia telah menerima kabar Nabi SAW mendakwakan demikian. Ya, apa benar engkau, wahai Muhammad, ya, adalah orang yang mengkafirkan, ya, mengkafirkan bangsa Quraisy, ya, menggoblok-gobloki bapak-bapak kami. Ya. Nabi SAW jawab, "Na'am," ya. Kemudian beliau membacakan surat apa? Lupa kalau tidak salah.
membacakan surat, ya, satu atau dua surat, Abu Bakar Siddiq kembali berpaling, tidak beriman, tidak pula ya berislam, tidak berislam, tidak pula apa membantah. Enggak lama kemudian beliau berislam, Abu Bakar Siddiq, ya. Itu Nabi SAW datang membawa takfir, tauhid, ya, membawa tauhid. Ya. Jadi kata bangsa Quraisy pada saat itu, engkau membenci agama kami dan juga agamanya bapak moyang kami. Ya, sudah membenci sampai seperti itu ya. Engkau membenci. Jadi orang kalau dakwahnya itu adalah dakwah tauhid, maka antum jangan berkecil hati kalau antum itu dianggap sebagai orang yang ya nggak beradab, nggak berakhlak, pemecah belah, ya takfiri, khawarij, khariji, nggak usah berkecil hati. Memang tuduhan orang-orang ya musyrikin itu demikian sejak zaman dahulu, ya dianggap membenci, ya itu kan membenci itu permusuhan, membenci itu permusuhan ya, membenci permusuhan yang paling dahsyat. Sedangkan kita diajarkan membenci, ya. Tapi membenci apa? Wal bughdu fillah. Membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, al hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Tapi mereka tidak. Ya, justru menuduh ahli tauhid membenci mereka ya karena kebatilan padahal di atas kebenaran. Ya. Maka kata mereka fama hadzal din alladzi ji'ta bihi. Apa nih agama yang engkau bawa dengannya? Hah? Agama apa yang engkau bawa wahai Muhammad ke tengah-tengah kami? Ya, maka agama apa ini yang engkau itu datang dengannya? Nabi SAW membawa Islam, ya. Nabi SAW membawa Islam, membawa ajaran dari apa yang telah ya menyempurnakan daripada ajaran daripada millah Ibrahim. Menyempurnakan ajaran Nabi Isa alaihi salam, ya. Bagaimana dalam surat Al-Maidah, ya. Telah kami sempurnakan hari ini untuk kalian al-Islam. Waraditu lakumul Islam madina. Ya, aku ridhoi Islam itu menjadi apa? Agama untuk kalian. Ya. Nabi SAW datang membawa Islam, tapi mereka apa? Keheranan. Ya. Qala Nabi SAW dia mengatakan hada dinun ji'tu bihi minar rahman. Ya. Agama ini yang aku telah datang dengannya itu adalah dari Ar-Rahman, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, mereka mengatakan, "Inna la na'rifur Rahman." Kami enggak kenal siapa itu Ar-Rahman, illa Ar-Rahman al-Yamamah, kecuali Musailimah al-Kadzdzab yang pada saat itu mengaku sebagai apa? Ar-Rahman. Nabi palsu juga ya. Ya'inuna Musailimah al-Kadzdzab. Iya. Kemudian qala Abdurrahman ibnu Abi Hatim, anak daripada Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, akhbarana Muhammad ibn Sa'ad Al-Aufi Al-Azdi fima kataba ilayya, ya dari apa yang telah dituliskan kepadaku, haddatsani abi, telah meriwayatkan kepadaku ayahku, haddatsani ammi Al-Husain, telah meriwayatkan kepadaku daripada pamanku Al-Husain, an abihi daripada ayahnya, an jaddihi daripada kakeknya, an ibni Abbasin qauluhu, daripada Ibnu Abbas terkait firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Ya. Dan jadilah mereka itu orang-orang yang ilhad, ateis, tidak beriman terhadap nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini salafnya mereka. Sama saja apakah itu Mu'attilah, ya, ahlu ta'til, orang-orang Asy'ariyah. Ini salafnya mereka musyrikin Quraisy. Mereka enggak percaya adanya ya nama Ar-Rahman bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, enggak percaya mereka. Asy'ariyah enggak percaya Allah itu punya sifat penyayang, punya sifat ghadab, punya sifat marah, punya sifat enggak ridha, ya, mengadab dan seterusnya. Enggak. Mu'tazilah mereka enggak percaya. Ya. Qala al-ilhad al-mulhidin an da'u al-lata wal uzza fi asma'illahi jalla jalaluh. Ya, mereka berdoa kepada Lata dan juga Uzza
di dalam nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akhbarana Al-Abbas bin Al-Walid ibn Mazid qira'atan alaihi akhbarani Muhammad bin Shu'aib ya ibn Shabur akhbarani Utsman ibn Atha an abihi wa amma yulhiduna fi ayatina di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat qala al-ilhad al-mudahah ay al-musyabbihah ya ilhad itu di antaranya apa maknanya al-mudahah itu di dalam mu'jam dalam qamus itu maknanya adalah musyabbihah ya. Ya ini disebut dengan kelompok mujassimah. Siapa mujassimah tadi? Al-Asy'ariyah ya. Jadi mereka nggak usah capek-capek menuduh ahlu sunnah sebagai mujassimah. Orang mereka itu mujassimah ya. Ahlu tajsim seperti itu. Asy'ariyah mujassimah. Wa min hadzal bab ini dilewatkan saja dulu. Taib, kemudian berikutnya barakallahu fikum pada halaman yang 12, asyirku fi rububiyah khalqan wa rizqan wa tadbiran wa hakimiyah wa infiradan bi ilmil ghaibi wa ghairihi min afradi rububiyah. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan pada tauhid rububiyah. Kalau tadi di dalam asma sifat ya. Iya, di antaranya menyerupakan nama-nama Allah atau bahkan menolak bahkan ya. Menolak seperti itu. Menyerupakan atau menolak. Ya. Ada dua kasus tadi. Mereka menolak bagi Allah Ar-Rahman, tapi di sisi lain mereka menyamakan Ar-Rahman itu adalah makhluk. Ya. Kemudian sekarang asyirku fi rububiyah, ya. Syirik di dalam persoalan rububiyah. Ya. Nah, ini berkaitan dengan penciptaan, ya, yang mengatur rizki, mentadbir, mengatur, menghukum, ya, dan secara umum yang berkaitan dengan rububiyah. Qala Abdullah bin Ahmad hadatsani abi hadatsana Muammal hadatsana Umar ibn Muhammad ibn Zaid ibni Abdullah ibn Umar qala sami'tu Saliman yaqul aku telah mendengar daripada Salim dia mengatakan qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu sampai kepada Ibnu Umar man za'ama anna ma'allahi jalla jalaluhu bariyan au qadiyan au ya raziqan yamliku li nafsihi darra au naf'a au mautan au hayatan au nashura ba'asahu Allahu jalla jalaluhu yaumal qiyamah fa akhrasa lisanahu wa a'ma basarahu nasallallahu alaihi wa ja'ala 'amalahu habban manshuran wa qata'a bihil asbab kabbahu ala wajhi finnar nasallallahu alaihi. Jadi kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, siapa saja yang dia itu meyakini bersamaan dengan Allah Jalla Jalaluh ada seorang yang dia itu apa? Barian, qadiyan mengatur ya, memberikan rezeki yang dapat ya yamliku li nafsi darran au naf'a mendatangkan manfaat, menolak mudarat, ya, menghidupkan, mematikan, maka Allah akan bangkitkan kelak padanya pada orang tersebut pada hari kiamat lisannya itu bisu, tidak dapat lagi berbicara, keluh, ya. Kemudian penglihatannya dijadikan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parahnya lagi wa ja'ala amalahu habban manshuran. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amalnya, amal solehnya selama di dunia itu bagaikan debu ya pada hari kiamat subhanallah. Dan disungkurkan, ditelungkupkan wajahnya ke dalam api neraka jahanam. Subhanallah. Jadi itu yang tentang rububiyah secara umum ya. Kapan saja seorang syirik di dalam rububiyah kufur. Nah, ini pembatal keislaman. Kemudian asyirku billahi azza wajal fi ibadatihi wa uluhiyatihi. Ya, kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dan juga uluhiyah. Asma wa sifat sudah, rububiyah sudah, sekarang ibadah dan juga uluhiyah, tauhid uluhiyah. Faminhu dan di antaranya du'a ghairillah bidzabhi li ghairillah aw is-shalah li ghairih. Ya, berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, salat kepada selainnya.
Rawa Yahya ibn Salam fi tafsirihi, di dalam tafsirnya Yahya ibn Salam dia mengatakan, an Abi Usman An-Nahdi qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yaqul la yablughu 'abdun al-kufra billahi wal isyraq hatta yadbaha li ghairillah aw yusalli li ghairillah aw yad'u ghairallah. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidak akan sampai seorang hamba itu kepada derajat ya kekufuran kepada Allah ataupun kesyirikan sampai dia menyembelih untuk selain Allah, ya, menyembelih kepala hewan, kemudian dilarungkan di laut, ya, atau ditanam di dalam bumi, di dalam tanah, ya, ditujukan untuk roh, untuk leluhur, untuk apa, ya. Dia sembelih kepala hewan, kepala kerbau, ya. Itu semua untuk selain Allah. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Untuk mengingat rizki, untuk bersyukur. Nah, itu bukan rasa bersyukur demikian. Itu kekufuran, kesyirikan akbar, mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kejahilan namanya, kebodohan, ya. Keterbelakangan, ya, itu merupakan kekufuran, bukan ya yang dinamakan itu sebagai rasa syukur, ya, kepada Rabb, kepada Ilah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia apa? Peruntukan itu semua untuk selain Allah, ya, kepada Nyi Roro Kidul, ya, dia larungkan di laut, dia tanam di dalam tanah, ya, atau dia kubur di pekuburan dan semisalnya, ya. Au yusalli li ghairillah, atau dia salat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia salat kepada salib sebagaimana apa? Kaum Nasara, dia salat di dalam kepada pekuburan, kepada mayit, ya, sufiyun, ubadul kubur, kufar, ya. Au yad'uwa ghairallah, atau dia berdoa kepada selain Allah. Ya, madad ya Ali, isfa' lana, dan seterusnya dan seterusnya. Ya Husain, ya Badawi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dia meminta hajat-hajatnya untuk dipenuhi, bertawassul kepada para mayit, ya. Bahkan dengan dengan kata kedudukan kepada orang-orang soleh yang mereka anggap itu mereka orang soleh padahal sudah mati, ya. Belum tentu mereka soleh. Ya. Orang soleh di zaman dulu soleh betulan, ya. Orang soleh di zaman sekarang sudah kufur, musyrik, meninggal, wafat, mati, dianggap sebagai orang soleh, keramat, berbarokah, ya. Assalamualaikum. Dia berdoa kepada selain Allah, di samping dia berdoa kepada Allah. Ya Ali, ya Husain, ya, dan lafaz-lafaz semisal. Ya. Nah, itu di masjid-masjid banyak itu. Sering diperdengarkan lagu-lagu apa? Ya, doa-doa kepada selain Allah. Ya. Salawat-salawat, ya, syirkiyah. Nah, itu kufar, murtadun. Ya. Kemudian qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, haddatsana Abbad ibnu Abbad anis Salt ibn Dinar an Abi Usman An-Nahdi qala dakhaltu ala ibni Mas'ud radhiyallahu anhu fa sami'tuhu yaqul la yablughu bi 'abdin kufran wala syirkan hatta yadbaha li ghairillah aw yusalli li ghairi. Ya, sama. Tidak akan seorang hamba itu tidak akan sampai kepada kekafiran ataupun kesyirikan sampai dia benar-benar menyembelih untuk selain Allah ataupun salat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya dari perkara uluhiyah wa minhu ad-di'a'u al-waladi lillah. Ya, mengklaim bahwasanya ada anak untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah mengambil anak. Ini sifat daripada Nasara, ya, kufar asli, ya, orang-orang Nasrani. Wasujudu lis-salib, dia sujud kepada salib. Kama fa'ala ahlul kitab, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh ahlul kitab dari kalangan Nasrani. Akhrajal Imam Ahmad, telah dikeluarkan daripada al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, anil Hasan, daripada Al-Hasan, dia mengatakan ja'a rahiban najrani ya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslima taslama. Ya, jadi ada dua rahib, dua pendeta, dua uskup, ya, dua rahib daripada Najran, dari wilayah Najran, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ya. Kemudian faqala lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, Nabi SAW mengatakan kepada keduanya, dakwah Nabi SAW, dakwah kepada keduanya langsung. Ya, aslima taslama. Ya, berislamlah kalian keduanya. Ya, kalian berdua berislam, bersyahadat, la ilaha illallah, ya bertauhid. Kemudian faqala, maka keduanya mengatakan aslamna qablaka. Justru kami ini sudah berislam sebelum engkau, ya. Itu tadi ya. Nasoro itu mengaku mereka di atas milah Ibrahim, di atas Islam, ya. Makanya ketika Nabi SAW meminta mereka untuk berislam, ya, afani Allahu ayyakum barakallahu fikum, mereka mengatakan kami sudah berislam sebelum engkau, ya. Jadi nggak usah ya meminta kami untuk masuk ke dalam Islam, kata mereka. Ya. Sama seperti keadaan kita hari ini. Ya, orang kufar itu, orang musyrikin itu, ya, yang jihad, yang mengajar, yang mendirikan pondok, yang ya lulusan ini musyrikin kufar, mereka mengaku Islam, nggak manfaat, nggak ada manfaatnya ya. Iya, iya. Jangan goncang antum ketika melihat ibadahnya mereka, kemudian olok-olokannya mereka kepada ahli tauhid, jangan goncang. Syubhatnya mereka, ya, apalagi mereka itu datang dari kalangan apa? Ahlul fasoha, ya, ahlul jidal, ahlul ilm, ya, ahli bahasa, ahli ya strata bahasa, ahli mantik, ahli apa? Ahli ilm, ahli berdebat. Ya. Kemudian antum goncang akhirnya ya. Itu dia. Masalah afiyah. Kemudian faqala Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, kadzabtuma, ya. Kalian berdua itu dusta, bohong, belum berislam kalian. Ya, mana akuma minal Islam salasun. Yang menghalangi kalian daripada berislam itu ada 3 persoalan. Ya, ada 3 poin. Sujudukuma lis-salib. Yang pertama sujudnya kalian kepada salib. Wa qaulukuma ittakhadallahu walada, di dalam surat apa ini? Ya, bahwasanya Allah telah mengambil seorang anak. Ya, Allah melahirkan atau mengambil seorang anak, ya, subhanallah ya. Ya. Kemudian syurbukuma al-khamra. Kalian meminum khamar. Zakara Ibnu Hisham, sahib daripada Sirah Nabawiyah, ya, annal Habron itu apa namanya? Uskup pendeta ya, sama seperti rahib. Jadi 2 pendeta tadi lamma kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika berbicara dengan Nabi sallallahu, qala lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslima. Nabi SAW mengatakan kepada keduanya untuk hendaknya kalian berdua berislam, ya, berislamlah kalian. Qala, keduanya mengatakan justru qad aslamna, kami telah beriman, berislam seperti itu ya. Qala, Nabi SAW beliau mengatakan innakuma lam tuslima fa aslima. Sesungguhnya kalian itu belum berislam, maka berislamlah kalian berdua. Qala bala, ya, keduanya mengatakan tentu. Qad aslamna qablaka, ya. Orang kami ini sudah beriman, sudah berislam sebelum engkau. Ya, jadi nggak usah disuruh lagi berislam. Nabi SAW mengatakan, kadzabtuma, kalian berdusta. Ya, kalian berdua berdusta. Yamna'ukuma minal Islam wa du'aukum walillahi walada. Ya. Yang menghalangi kalian daripada Islam yaitu dakwaan kalian bahwasanya Allah punya anak. Wa ibadatukuma as-salib, dan juga kalian beribadah kepada salib. Wa aklukuma al-khinzir, dan kalian juga memakan apa? Babi. Ya. Qala, keduanya mengatakan, Allah musta'an. Kemudian keduanya mengatakan, faman abuhu ya Muhammad. Ya, tiba-tiba keduanya mengatakan apa? Menghujah Nabi SAW ya, mendebat dan juga menebarkan syubhat. Kalau begitu, kalau Allah itu nggak punya anak dan Nabi Isa itu bukan anaknya, ya, bapak, kata mereka kan gitu kan, anaknya bapak ya. Lantas ayahnya siapa kalau begitu? Itu celaan dari mereka, ya, yang menuduh daripada Maryam alaihassalam melahirkan tanpa adanya seorang suami, kan gitu kan. Maka itu anaknya siapa kalau demikian, ya? Nah, itu akal-akalan mereka ya. Apa kata Nabi SAW? Ya, fasama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yujibuha, ya, falam yujibuhuma, ya. Nabi SAW diam dan tidak menjawab keduanya. Ya. Apakah Nabi nggak punya hujah? Nggak. Tapi terkadang memang nggak perlu untuk diladeni orang-orang semodelan seperti itu. Cukup
ente masuk Islam enggak? Ya sudah, ya. Ente enggak mau masuk Islam kalau gitu. Ya, ngeyel. Ya, terkadang memang demikian, enggak perlu antum jawab repot-repot. Ya, cari-cari dalil sebenarnya. Terkadang kebenaran itu sudah jelas, ya. Sudah jelas. Tapi enggak semua orang bisa melihat apalagi menerima, ya. Dan para salaf, para ulama kita rahimahumullahu jami'a melarang daripada perdebatan, ya. Apalagi di dalam sosmed. Enggak manfaat ya, wah, jazakumullah khair. Enggak manfaat Allah. Ya. Dakwahkan. Ada pun debat dan misalnya ditinggalkan. Ya, apalagi sudah sampai kepada apa? Kata-kata yang enggak pantas, ya. Saling meledek, saling menghina, ya. Apalagi sudah keluar dari substansial bahasan, ya. Antum harus jeli mana pertanyaan yang memang dia itu ingin mengangkat kejahilan atau pertanyaan-pertanyaan yang justru mereka apa? Imtihan kepada yang ditanya, kepada sail, apa kepada yang ditanya, ya. Seperti itu. Ya. Dan nggak semua selalu melulu harus kita jawab, harus kita nggak perlu, ya, nggak perlu. Ya. Nabi SAW beliau berdiam, beliau diam setelah beliau memerintahkan agar dua pendeta ini berislam. Kemudian yang terakhir justru mereka mengatakan kalau begitu siapa ayahnya daripada Isa alaihi salam. Nabi SAW diam tidak menjawab keduanya. Ya. Kemudian wa minhu ja'alul Qur'an al-qurban afwan al-qurban Allahu musta'an hituklan li ghairillahi ayakan, ya, menjadikan kurban itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhraj Ibnu Abi Hatim an Suddi wa yaj'aluna lima ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Mereka menjadikan dari apa yang mereka telah tidak ketahui itu pembagian dari apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Ya, demi Allah mereka itu akan ditanya dari apa yang mereka, ya, ada-adakan. Di surat An-Nahl ayat 50-56. Huwa qauluhum hada lillahi bizamihim. Mereka itu orang-orang musyrik itu, ya, barakallahu fikum, ngaku-ngaku bahwasanya ini untuk Allah, hadalillah bizamihim, dengan dakwaannya mereka, dengan akalnya mereka, ya. Mereka mengira kalau itu semua untuk Allah, padahal enggak. Wahada, ya, li syurakaina, ya. Dan ini sebetulnya untuk siapa? Ya, untuk sekutu-sekutu mereka, ya. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, untuk syariknya mereka. Waqala Ibnu Zaid fi qoulihi ta'ala wa yaj'aluna limma ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Qala ja'alu li alihatihim li alihatihim li alihatihimul lati laisa laha nasibun wala syai' ja'alu laha nasiban mimma qala Allahu minal hars wal an'am yusammuna 'alaiha asma'aha wa yadhbahuna laha. Jadi mereka jadikan untuk, ya, ilah-ilah mereka, Tuhan-Tuhan selain Allah, laisa laha nasibun wala syai', yang mereka itu enggak punya sedikit pun bahagian, ya, untuk diberikan kepada mereka itu semua, ya. Tapi apa? Ja'alu laha nasiban, mereka justru menjadikan bagian untuk apa? Untuk mereka para ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang telah Allah sebutkan, ya, berupa sawah ladang, kemudian binatang ternak, ya, yusammuna alaihi asma'ah, mereka namakan dengannya atas terhadap mereka itu nama-namanya, wa yadhbahuna laha, dan mereka menyembelih untuk, ya, kepadanya. Wa an Qatadah, daripada Qatadah, qala wa ja'aluna lima ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum wallahi la yus'aluna amma kuntum taftarun. Surat An-Nahl lagi 56. Wa hum musyrikul Arab, mereka itu adalah orang-orang musyrik bangsa Arab. Ja'alu li awsanihim, ya, wasyayatinihim nasiban mimma razaqnahumullah, ya, mereka jadikan untuk berhala-berhala mereka, syaitan-syaitan mereka itu pembagian dari apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Qala Abu Nuaim haddatsana Abu Ahmad Muhammad ibn Ahmad al-Jurjani haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn
ya Syurwah, haddatsana Ishaq ibn Rahawih atau Rahuyah, kilahuma sahih, akhbarana Jarir wa Abu Muawiyah anil A'mash an Sulaiman ibn Maisarah an Tariq ibn Shihab an Salman radhiyallahu an Salman al-Farisi qala dakhala rajulun al-jannah fi dubabin wa dakhala akharun nar fi dubab, ya. Jadi ada kisah bahwasanya orang itu masuk ke dalam sorga dengan sebab cuma seekor lalat. Iya. Tapi ternyata ada lain yang juga masuk ke dalam neraka, nasallahu alaihi juga dengan seekor lalat, ya. Ini kisahnya ketika, ya, di suatu negeri, ya, ada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, kemudian ada dua orang yang lewat melintasi daripada wilayah tersebut. Kemudian dikatakan, ya qarib, berkurbanlah. Ya. Kemudian dikatakan laisa indi syai', ya. Qarib walau dubaban. Ya. Maka berkurbanlah walaupun cuma sekedar seekor lalat, tapi ini untuk selain Allah. Seekor lalat antum bayangkan, ya, seekor lalat ringan sekali kan gitu. Tapi kapan saja antum, ya, man sarafa li ghairillah fa huwa musyrikin kafir. Dakhalan nar, ya. Walaupun cuma seekor lalat, ini dia masalah usuluddin. Ya, masalah usuluddin demikian. Gak perlu antum lihat banyak atau dikitnya, ya, besar atau kecilnya. Orang itu kufur harus banyak dulu, satu saja, ya, satu saja dia melanggar, menodai, menelantarkan atau menghilangkan daripada la ilaha illallah, kafir musyrik, ya, murtad, ya. Ini cuma seekor lalat, masuk surga atau masuk neraka, ya. Kemudian yang satu dia kemudian berkurban karena dia takut, karena dia, ya, dan sebagainya, karena kalau tidak diberikan itu sesembahan dia tidak boleh lewat dan akan dibunuh, ya. Kemudian satunya lagi ahli tauhid. Ya, dia istiqomah berpegang teguh itu, dia belajar, dia punya ilmu itu cuma bukan sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, bukan, dipegangi itu dalam praktek kehidupannya, ya, di dalam praktek kehidupannya dipegangi. Maka dia nggak mau itu berikan dia seekor lalat, faktuluhu, maka dia dibunuh, ya, dibunuh. Tapi dia masuk surga, ya, masuk surga. Nah, itu ahli tauhid, ya, tegar dan sukses di dalam berla ilaha illallah, meskipun pada kenyataannya tidak semudah dari apa yang kita bicarakan kan gitu kan. Tapi itu pentingnya majelis ilmu, ya. Ketika kita sudah lalai dari perniagaan, dari anak, dari istri, dari kehidupan di luar, ketika kita kembali ke majelis ilmu, ya, kita recharge iman kita, mengecas kembali keimanan kita, ya, membaca kitab para ulama, mengambil faidah, ya, memahami ibroh yang kita dapatkan, kemudian digunakan untuk apa? Beramal dengan kadar kesanggupan kita, itu tujuannya, ya. Ini bukan belajar kemudian doyan kulakan syubhat, ya, kemudian belajarnya itu lebih banyak mengambil serpihan di sosmed, ya, akhirnya goncang. Iya. Nah, ini orang punya ilmu, punya ini diamalkan betul-betul, ya. Iya. Meskipun sekali lagi, ya, ini tidak semudah dari apa yang disampaikan, yang kita bicarakan, yang kita obrolkan, ya, yang kita apa namanya kita kaji saat ini. Ya, praktiknya itu jauh lebih berat lagi, tapi ini pelajaran ibroh untuk kita, ya. Bahwasanya orang yang istiqomah yang Allah berikan karunia nikmat iman dan Islam, dia yakin betul meskipun itu kematian kan gitu kan. Iya. Dia nggak mau memberikan, ya, kalau mungkin kalau kita itu nalar kita mengatakan sudahlah cuma seekor lalat aja, ya, daripada antum itu mati repot nanti dibunuh. Kasih saja cuma seekor lalat kok. Habis itu kita lewat kita beriman lagi. Iya. Kita beriman lagi nanti kita sholat, kita zakat, saum kan gitu. Ya, itu nggak ada di kamusnya ahli tauhid. Ya. Pegangi tauhid, ya, meskipun repot, meskipun susah, meskipun pahit, ya. Demikian seperti itu. Iya. Nah, musyrik itu jangan main-main, ya. Kemusyrikan, kekufuran, pembatal keislaman. Iya. Allah musta'an itu. Kemudian dikisahkan di sini qala marra rajulani mimman kana qablakum 'ala nasin ma'ahum sanam. Jadi ada suatu, ya, masyarakat di sana menyembah berhala. Iya. Kemudian la yamurru bihim ahadun illa qarraba li sanamihim. Gak boleh ada seorang pun yang lewat
melewati atau melintasi wilayah mereka sampai memberikan kurban terhadap berhala mereka. Faqalu li ahadihim, kemudian masyarakat tersebut mengatakan kepada salah seorang di antara mereka dari dua orang tadi, qarrib syai'an, berikanlah kurban sesuatu apapun saja, ya, berikanlah kurban. Qala mama'i syai'un, kalau di sini mama'i syai'un, ya, saya nggak punya apapun, ya, saya nggak punya apapun untuk dikurbankan. Qalu, mereka mengatakan, qarrib walau zubaban, berikanlah kurban walaupun cuma seekor apa, lalat, ya. Faqarraba dzubaban wa madu fadakhalan nar, ya. Maka salah seorang di antara keduanya tadi, ya, ini yang pertama, dia luluh akhirnya, ya. Dia luluh, ya, karena ingin selamat, karena ingin duniawiyah, ya, karena hawa nafsu, karena akal-akalan, akhirnya dia berikan itu kurban lalat, ya. Kemudian setelah berlalu, fadakhalan nar, dia wafat, mati, masuk neraka. Wa qalu lil akhar, dan dikatakan oleh masyarakat itu kepada salah seorang lainnya lagi yang tersisa, qarrib syai'an, berikanlah kurban, ya. Qala ma kuntu li apa ini? Ma kuntu ya li uqarriba li ahadin dunallah. Jazm, pasti, sabit, mantap jawabannya. Apa kata dia? Aku nggak akan memberikan atau aku nggak punya suatu sesembahan untuk diberikan li ahadin dunallah, untuk seorang pun selain Allah Azza wa Jalla. Ya, mantap sekali ahli tauhid, ya. Ya. Itu nikmat yang Allah berikan, Allah karuniakan apa? Sabat, teguh. Sebagaimana dalam surat apa? Kalau tidak salah di dalam surat Al-Mujadilah, ya. Ketika orang-orang yang beriman itu, ya, barakallahu fikum jazakumullahu khaira, Allah sebutkan karakteristik mereka, bahwa mereka itu apa? Apa namanya? Ya, tidak mungkin orang-orang yang beriman itu, ya, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kan akraba qarib, ya, walau abaukum au abnaakum au ikhwanahu au ashiratahum, ya, ya, au abaahum au, ya, ikhwanahu au ashiratahum, walaupun itu orang-orang terdekat kalian, mereka, ya, walaupun itu bapak-bapaknya sendiri, walaupun itu anaknya sendiri, ikhwannya, saudaranya sendiri, nggak ada urusan, ya, nggak ada urusan. Kalau mereka kafir, kufur, nggak ada urusan, ya, nggak mungkin kita berkasih sayang dengan mereka, ya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah yang telah Allah tanamkan, ya, di dalam hati mereka itu keimanan, ya. Allah nggak berikan ulaika, ya, diberikan apa? Mereka itulah orang-orang yang diberikan dunia setelah beriman, enggak, tapi Allah tanamkan keimanan kepada mereka. Semakin yakin lagi, semakin kuat, semakin ngotot lagi soalan akidah, ya. Enggak ada apa namanya? Barakallahu fikum. Enggak ada tawar-menawar. Semakin ngotot dia, pakem, semakin pakem dengan akidah, mau dituduh apa, ya, digelari apa, kan gitu. Jadi mereka mendapatkan keimanan, keyakinan, ketegaran di dalam berla ilaha illallah. Ini pelajaran untuk kita, ya. Apalagi di masa sekarang seperti saat ini, subhanallah. Ya. Maka fa faqataluhu fadakhalal jannah. Mereka bunuh itu orang ahli tauhid, tapi dia masuk apa? Masuk surga. Wa minhu at-tawaf bi ghairi baitillahil haram. Di antara pembatal keislaman lainnya masih banyak sebetulnya, yaitu tawaf kepada selain daripada Baitul Haram, selain Ka'bah. Wa tawafu bi ghairi baitillah al-haram minal ibadah asyirkiyah, ya. Itu merupakan ibadah kesyirikan. Kita percepat insyaallah. Intinya tawaf kepada selain Ka'bah, itu di kuburan, di candi, di mana, ya. Ya, itu panjang penjelasannya di sini. Itu adalah kekufuran, amalan syirki, ya, syirkiyah, syirik akbar. Ya. La ilaha illallah. Di sini disebutkan tentang awal permulaan itu, ya, orang-orang mulai tawaf kepada selain Ka'bah.
Panjang sekali. Dan juga terkait tempat-tempat ya berhala ataupun tempat untuk tawaf selain daripada Ka'bah, itu diantaranya kisah daripada Zulkhulasah ya. Sebagaimana diriwayatkan daripada Qais an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala kana fil jahiliyah baitun yuqalu lahu Zulkhulasah. Jadi dulu di masa jahiliyah itu sudah ada Ka'bah-Ka'bah imitasi selain daripada ya Baitul Haram. Jadi di antaranya disebut dengan diberikan nama Zulkhulasah ya, atau wa kana yuqalu lahu al-Ka'batu al-Yamaniyah awil Ka'batu asyamiyah ya. Ada yang disebut dengan Ka'bah Yamaniyah di wilayah Yaman ataupun Ka'bah Syamiyah ya di wilayah Syam dan semisalnya. Kemudian kalau Nabi SAW dia mengatakan kepada sahabatnya, hal anta murihi min dzil khulasa, apakah anda dapat membuat saya senang dengan menghancurkan Ka'bah-Ka'bah imitasi tersebut di antara Dzul Khulasah. Faqala fanafartu ilaihi fi khamsina wa mi'ah farisin. Tentu ya Rasulullah. Kemudian dia bersegera untuk bergegas pergi menghancurkan Ka'bah-Ka'bah palsu itu dengan membawa sebanyak 150 pasukan berkuda. Ya, qala fa kasarna wa qatalna ya man wajadna indahu. Kami hancurkan itu semua tempat-tempat peribadahan kepada selain Allah. Kami bunuhi orang-orang yang mereka itu berada di dalamnya, beribadah, berbuat kesyirikan, kekufuran. Ya, fa atainahu fa akhbarnahu. Ya, kami datangi dan kami kabarkan. Fada'a lana wa li ahlas. Nabi SAW dia mendoakan kepada mereka. Taib. Selesai sudah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan lainnya pada bab yaitu tentang istihza'u biddin ya, mengolok-olok daripada agama ya, mengolok-olok agama. Ini nanti dilanjutkan di pertemuan lainnya insyaallah. Ilahuna wallahu musta'an, mudah-mudahan dapat difahami. Naktafi bihadza insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.